ataupun merampas nyawa orang secara berencana dengan sengaja hanya dihargai 8 tahun. Lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah. Kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer, perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Itu bukan manusia, di pesan pun apa. Dia itu memang manusia, perempuan betina yang penuh dusta. Karena keluarga ini sudah memaafkan Richard loh. Martin Simanjuntak minta PC dibebaskan saja daripada harus dihukum 8 tahun. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Kekecewaan terhadap hukuman yang dituntut oleh jaksa terhadap PC yang hanya 8 tahun membuat marah Martin Simanjuntak. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan kepada terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023. Jaksa Penuntut Umum. Demikian yang mulia. Ia mengatakan kekecewaan dari Ibunda Yosua serta dirinya di mana pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana tapi tidak didapatkan hukuman 340 bagi PC yang hanya dituntut 8 tahun. Ataupun tuntutan dari CPU untuk Putri Chandrawati, ibunda dari Joshua sedang menangis-nangis di rumahnya. Merasakan bagaimana ternyata ketidakadilan hukum di Indonesia ini. Kalau bukan kepada jaksa penuntut umum, kita memberikan mandat atau memberikan wewenang untuk menuntut keadilan kepada para terdakwa, kepada siapa lagi kita harus mengandalkan. Namun, hari ini, khususnya tadi beberapa menit yang lalu, kita jujur aja kecewa, sangat kecewa ya. Karena apa? Pasal 340, mereka mendalilkan bahwa pasal 340 terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tuntutannya tidak sesuai dengan pasal 340, 8 tahun. Membunuh ataupun merampas nyawa orang secara berencana dengan sengaja hanya dihargai 8 tahun. Lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah. Tuntut bebas saja. Buat apa dituntut 8 tahun? Tuntut saja bebas. Biar sekalian ya, bahwa memang ternyata hukum kita itu tebang pilih gitu ya. Putri bukan manusia, manusia tidak manusia, betina yang bukan manusia, yang tidak memiliki hati nurani. Saking marahnya dirinya mengatakan bebaskan saja PC jika tidak bisa dituntut sesuai dengan pasal yang berlaku. Bahkan sang ibu pun menangis dan mengatakan bahwa PC bukanlah manusia. Kalau segini berarti perempuan sudah bisa membuat fitnah dan tuduhan kepada siapapun pelaku. Secara tidak langsung kami perempuan bisa membuat kesaksian dusta seperti Putri Chandrawati, di mana nanti ada perempuan yang merasa ada ancaman, boleh mereka berkata-kata fitnahan apapun di dalam adanya persidangan ini. Saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Pembohong, kau pembohong. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasarnya sehingga mereka hanya menuntut 8 tahun. Jadi kalau kita mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang sudah dihilangkan atau dirampas nyawanya secara berencana, keluarganya diintimidasi, dilakukan obstruction of justice, dituduh pemerkosa, dituduh pelaku kekerasan seksual, tapi hanya dihukum 8 tahun. Mohon maaf ya, saya pikir bukan cuma keluarga korban yang marah, masyarakat di sini juga pada marah. Ini tidak terhitung nih, DM Instagram ke saya, direct message Facebook ke saya, telepon ke saya yang mengatakan, abang harus bersuara bang. Ini tidak adil. Itu kan ada pilihan di pasal 340, diancam dengan hukuman pidana paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Dalam hal ini, Putri Chandrawati sudah terbukti dalam fakta persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang menghendaki dan mengingini hilangnya nyawa Joshua ataupun perampasan nyawa Joshua. Masa orang yang memiliki niat jahat membunuh secara berencana, yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan, hanya dihargai tuntutan 8 tahun? Nanti besok-besok orang akan membunuh orang secara berencana. Ada masalah dikit dibunuh. Mau begitu negara kita? Mau nggak? Kalau saya nggak mau, lebih baik saya tidak tinggal di negara ini kalau begitu cara mainnya gitu. Jadi killing field kita.
Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Di samping itu, Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara juga menerima keberatan dari kuasa hukumnya. Karena kuasa hukum sudah mengatakan bahwa sang keluarga sudah memaafkan Richard Eliezer yang dimanfaatkan dan difitnah oleh Ferdy Sambo. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Saya terkejut ya mengenai Richard Eliezer. Kenapa? Karena keluarga ini sudah memaafkan Richard loh. Terlepas dia eksekutor, keluarga sudah memaafkan Richard. Di dalam peradilan pidana kita, itu harga yang paling mahal itu untuk hal yang meringankan. Nanti boleh tanya Pak Hasto. Apabila sudah dimaafkan, maka seharusnya itu menjadi pertimbangan selain GC itu ya, yang bisa meringankan terdakwa. Ini saya terkejut. Bagaimana seseorang yang sudah dimaafkan, ya, dan yang diharapkan dituntut paling ringan, justru dituntut melebihi orang-orang yang tidak kooperatif gitu ya. Saya curiga nanti kalau begini tidak ada yang mau justice kolaborator. Negara ini nanti tidak ada lagi pelaku yang mengungkap kejahatan kalau begini caranya. Karena ini akan menjadi presiden. Si Richard yang di depan publik aja di media setiap hari berani melawan jenderal saja atau mantan jenderal. Mereka Richard tetap dituntut maksimal kok atau dituntut lebih tinggi kok. Buat apa saya jadi GC? Lebih baik saya menerima suap saja gitu kan dan kalem-kalem baik. Ini mengerikan Mbak Zilvia. Dan kalau kita berbicara contoh ya, contoh kepada publik, contoh anggota polisi yang jujur dan mau mengungkap kasus dan siap untuk mempertaruhkan nyawanya untuk keadilan, sebenarnya Richard ini bisa jadi duta kepolisian untuk meningkatkan popularitas kepolisian. Nah yang saya bingung, kenapa justru malah dituntut lebih tinggi daripada terdakwa yang seharusnya dituntut lebih tinggi dari dia? Apa yang terjadi pada hukum di Indonesia ini? Kuat Ma'ruf mendapatkan 8 tahun penjara tuntutan. PC mendapatkan 8 tahun beserta Bribka RR, di mana mereka bertiga adalah salah satu pemeran utama dari hilangnya nyawa Yosua. Melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Kooperatif kerjasama, saya pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan, hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Pada para pengunjung mohon untuk tenang. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Anggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Penangkapan. Pada para pengunjung mohon untuk tenang. Akankah hakim mengetok palu atas tuntutan hukuman mereka? Atau masih adakah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berharap hakim bisa berlaku seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang berat terhadap PC dan juga gengnya?
Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scene video klip memiliki tapi tetap sopan.